Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngobras, jumpa lagi tanggal 2 Ramadan 1443 Hijriah. Ketemu siapa kali ini kita? Kita dengan komunitas HR Academy ya. Kemarin hari Kamis kita ketemu dengan pendirinya, Coach Wulan. Oke, nah sambil kita nunggu yang pada hadir, kita jawab yang satu ini ya. Tapi sebelum kita jawab, saya mau pakai mikrofon biar lebih enak. Mikrofon. Mikrofonnya di mana nih ngumpet? Loh. Where are you? Mikrofon. Oh ini dia. Ngumpet. Wah. Bentar. Satu lagi. Sabar. Oke. Ini saya pasang dulu. Terus bawa ke sini. Ini dicolok. Cek. Aman, suara? Oke. Sebentar ya. Harus refresh dulu. Refresh. Oke. Dari Anonymous. Mbak Nani di Pejaten. Bukan Anonymous. Alamat IG-nya yang Anonymous. Pak minta motivasinya kalau saat bulan puasa ini kondisi kesehatan menurun, tapi harus tetap bekerja mencari uang karena tulang punggung keluarga. Saya sering lihat tayangan ulang Bapak di YouTube, kadang buat saya semangat dan jadi lebih banyak bersyukur. Terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillah. Mbak Nani, semoga Allah memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan, ketabahan, perluasan rezeki, dan kesabaran dalam menghadapi Ramadan ini dan menjadi tulang punggung keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira-kira yang bisa menjadikan motivasi bukan buat Mbak Nani aja tapi buat yang lain. Kalau yang saya ingat nih ya, yang ingat atau terngiang-ngiang terus. Jumyani, apa kabar? Yang terngiang-ngiang terus adalah puasa ini kuncinya sederhana aja. Ada dua hal di alam semesta ini atau di kehidupan dunia ini, hanya ada dua kehendak. Satu, kehendak Allah. Satu lagi, kehendak selain Allah. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Nah, kehendak selain Allah itu biar gampangnya ya, kita sebut sebagai kehendak diri. Ya, kehendak diri, bisa nggak kehendak diri itu serupa dengan kehendak Allah?
Bisa. Ya, tapi kehendak Allah itu harus yang teratas, terutama, terpenting. Kehendak diri nggak penting. Nah, di dalam bulan Ramadan, bulan puasa ini, kalau kita sadar hanya ada dua tipe kehendak, ya, tipe kehendak Allah sama kehendak diri, yang kita puasakan itu, atau kita rem, atau kita kunci istilahnya, atau kita gembok, itu adalah yang kehendak diri. Hanya menjalankan kehendak Allah. Artinya apa? Setiap segala sesuatu yang kita mau lakukan, caranya sederhana. Tanya aja, ini kehendak diri atau kehendak Allah? Kalau kehendak Allah, itu ada syaratnya, ada kriterianya. Kriterianya itu biar mudah kita sederhanakan jadi 3 aja. 1, ada perintahnya dari Allah. Ya. Kemudian ada tata caranya. Tata caranya tuh bisa di Quran, bisa di sunnah atau di hadis. Cara melakukannya, ya kayak sholat berapa rakaat dan seterusnya, wudu bagaimana, terus warisan bagaimana, bagian-bagiannya itu ada di Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kita lakukan dengan bismillah. Bismillahnya bukan cuma di depan tetapi di tengah, setiap saatnya sampai akhirnya selesai itu bismillah. Artinya apa? Dengan nama Allah, dengan nama Allah. Kita nggak mengerjakannya karena apapun juga kecuali Allah. Ya, jadi saya ulang ya. Kalau di bulan puasa kita hanya mempuasakan kehendak diri. Karena yang kita jalankan adalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana? Syaratnya ada 3 untuk menjadi kehendak Allah. 1, ada perintahnya. Kita tahu mengenai perintahnya. Kalau kita nggak tahu gimana? Kita bisa tanya kepada orang yang tahu. Nomor 2, ada tata caranya. Kalau kita nggak tahu gimana? Tanya sama yang lebih ahlinya. Nomor 3, kalau 1, 2 itu udah terpenuhi syaratnya, ketiga kita laksanakan dengan bismillah. Kenapa? Supaya ngejaga. Kalau bukan karena bismillah, supaya ngejaga si kehendak dirinya itu nggak muncul lagi atau tiba-tiba menyelinap. Nah, dalam hal ini tulang punggung keluarga, mencari nafkah, itu yang Mbak Nani lakukan itu, apakah itu ada perintahnya nggak? Perintah utamanya misalnya contoh, harusnya datangnya kalau di Islam itu pencari nafkah itu adalah laki-laki. Tetapi kalau laki-lakinya nggak ada atau dia di luar kemampuannya, berarti perintahnya jatuh kepada siapapun di dalam keluarga itu yang mampu mendatangkan nafkah. Ya, itu yang pertama. Kedua, tata caranya ada. Ya, harus amanah, harus semuanya ya, jujur, terus apa adanya, terus kita berikan kualitas yang terbaik, harga yang terbaik, terus delivery kecepatan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, ya, seperti itu. Ketiga, selalu bismillah. Ya, dengan itu mudah-mudahan mencari nafkah ini terasa ringan seringan-ringannya. Kenapa? Kita tahu ini adalah kehendak Allah. Bukan kehendak diri saya. Atau bukan kehendak orang tua saya. Bukan kehendak anak saya. Bukan kehendak lingkungan saya. Bukan kehendak siapapun juga, tapi kehendak Allah. Dan kalau ini kita bisa ulang-ulang terus, insya Allah akan menjadi ringan. Bukan cuma puasanya aja, sakit pun dalam puasa itu menjadi ringan. Kenapa? Kalau kita sakit, kita tahu sakit itu yang kasih siapa? Ya, yang izinkan kasih itu siapa? Allah.
Berarti apa? Ini kehendak Allah. Jadi kita harus apa? Terima, dan tata caranya adalah, perintahnya adalah berobat. Kalau sakit cukup satu, berobat. Itu perintahnya. Ya, jadi kita bulan puasa kurang sehat, mencari nafkah, itu menjadi suatu kesatuan yang kita tahu, oh itu kehendak Allah semua. Dan kalau udah kehendak Allah, insya Allah kita lebih ringan menjalankannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mohon maaf agak kelamaan jawabnya, sampai 10 menit lebih. Yuk kita lihat siapa yang hadir. Yang hadir adalah Kayu Pinus, Reni Al-Ghifari, sama Sheni Naura. Oke, kita invite ya. Dua-duanya sudah. Semoga lancar signal. Amin ya robbal alamin. Nah, udah kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Ini berarti betul ini puasa. Suaranya lemas terdengarnya. Gitu ya. Oke, dikit lagi. Ayo kami masih. Ayo. Ya, semangat. Semangat, Prof. Kita supaya jadi ibadah, kita niatkan ini silaturahmi, dan kita niatkan ini berbagi ilmu, dan kita niatkan ini menjadi hal yang bermanfaat buat banyak orang. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Oh, itu burungnya cakep banget bunyinya tuh, keren. Burung tetangga. Oh, tetangga, nggak apa-apa. Yang penting kita dapetin, Iya. dapetin berkahnya tuh, manfaatnya. Biar iya, siap. Biar ini menghibur suasana. Iya, yang melihara orang, yang menikmati kita. Iya. Iya, siap. Iya, luar biasa tuh. Makasih itu. Nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan. Ya. Tadi ayyalah rabbaka Tuhan. Itu kasihan, right? Ya, jadi oke, kita mulai dengan berkenalan dulu pribadi. Karena yang datang duluan adalah yang sebelah sini. Jadi silakan. Silakan perkenalan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheni Naura. Domisili di Jalan Raya Timur nomor 41 Singaparna, Tasikmalaya. Usaha di bidang fashion muslimah. Udah mungkin kegiatan sehari-hari ya itu ngegelutin kecil-kecilan, bisnis kecil-kecilan. Kecil-kecil makin lama makin jadi bukit. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari bukit menjadi gunung. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kalau udah gunung berarti udah gede ya. Amin. Iya. Iya, banyak. Singaparna ini di Tasik ya? Berapa jauh dari Tasik? Di Tasik, Pak. Tasik. Oke. Matur nuhun. Sami-sami. Iya, panggilannya apa nih? Teh Sheni ya? Teh Sheni? Iya, Teh Sheni. Teh Sheni. Nah, Teh Sheni. Mangga. Oke. Ini nanya aja nih, ini yang tertulis nih omsetnya setahun atau sebulan nih? Itu sih kalau ya lumayan, kalau pernah ngerjain 7.500 pieces mukena, ada orderan. Kemarin baru beres 1.000 pieces untuk ke Bekasi. Sekarang lagi ngelirik-lirik tas rajut,
ada ini dari Malaysia, dia pingin buka bisnis di Indonesia, katanya saya saranin buka tas rajut karena di Tasik kebetulan potensinya juga bagus. Saya mencoba merambah ke tas rajut, siapa tahu kalau Jogja terkenal dengan dowanya, nanti Jawa Barat terkenal dengan tas rajut dari Tasik. Doa itu apa ya? Dowa brand tas rajut Oh, di brand tas. Yogyakarta. Oke. Ya, yang udah mendunia, Dowa. Waduh, saya kurang update nih kayaknya. Iya. Kalau Oke. ibu-ibu, Saling insya berdoakan. Allah. Amin. Amin. Sip nuhun Teh Sheni. Oke, sekarang giliran Akang Yaya. Sok, mangga. Siap. Kami Abi Yaya Nurjaman, berasal aslinya dari Bandung, hijrah ke Singaparna, Tasik, yang menggeluti berbagai macam bidang keproyekan dan keluar masuk pabrik, begitu Prof. Ya, alhamdulillah sekarang menggeluti handicraft, kerajinan, ya istilahnya macam-macam aksesoris lah gitu. Dari mulai asbak dan hasil figura buat ini pelatihan. Ya semenjak dari COVID aja saya ikut gabung HRA, semoga HRA masuk istilahnya sukses buat semuanya para UMKM. Amin. Amin ya Rabbal Dan alamin. ya semoga UMKM ya, saya juga minta sharingnya, minta dukungannya dari Prof. Bagaimana tingkat lanjut buat kedepannya, dan istilahnya saya juga ingin berusaha mencoba ingin ekspor juga. Nah, bagaimana, apakah ada peluang buat saya gitu Prof ya? Gitu. Ayah Aja, atau Prof. ayah bisa. Atur nuhun bisa. Atur nuhun. Ayah pisan. Pantona terbuka lebar. Amin. Amin. Oke, kebetulan kita juga punya penggerak namanya okoc.export. Ya, jadi kalau di Instagram nanti bisa cari, kalau enggak nanti nanya sama Teh Winnie, bilang Teh Winnie tolong dikenalin sama Pak Hendra atau Pak Hendy. Panggilannya Pak Hendy dari okoc Export. Nanti setiap bulannya ada pelatihan. Pelatihannya adalah bagaimana mempersiapkan usaha kita untuk bisa go internasional. Amin. Gitu. Amin. Jadi udah ada jalannya, dan itu udah berjalan dari semenjak pandemi awal. Jadi kalau tiap bulan udah lebih dari 20 kali ya, 20 angkatan. Nah, biasanya dia setiap bulan buka. Jadi semoga nanti bisa langsung lanjut. Amin. Yang saya ingat nih ya, ada produk sambal. Sambalnya kemasannya udah pakai botol beling gitu ya. Udah itu, tapi yang herannya belum ada BPOM di Indonesia, tapi diterima di Singapura. Jadi ternyata perizinan itu nggak harus melulu mengikuti perizinannya Indonesia. Jadi tergantung buyernya atau yang belinya. Iya. Di sana. Misalnya di Hong Kong atau di Taiwan atau di Singapura sekalipun. Ya, jadi jangan pernah merasa bahwa saya belum ini, belum itu. Pokoknya ikut aja pelatihannya. Gitu. Siap. Kang ya. Kang Yaya ini baru saja sebulan lalu milad ya. Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah, Pak. Ya. Kalau Teh Sheni masih nanti habis lebaran haji. Iya, September. Masya Allah. Oke, nah tanpa berpanjang waktu, kalau di ngobrol santai ini kita memperkenalkan produk teman-teman atau tamu-tamu ngobras. Nah, kalau memperkenalkan aja itu nggak, kurang pas gitu. Yang pas itu adalah promosi. Sekarang kita langsung
aja, gaspol, langsung promosi apa yang dijual, berapa harganya, bagaimana cara mendapatkannya, gimana caranya kerjasama atau kolaborasi, dan seperti itu. Mangga, Teh Sheni, Tipayun. Uh, oh, kebetulan saya mempunyai brand itu Nadira Hijab, udah perizinan udah, haki juga kemarin karena haki untuk Nadira Hijab ada, jadi udah banyak gitu. Jadi brandnya itu yang dihakikan pakai Diawara Fashion, yaitu memproduksi busana muslim, mukena, baju koko. Alhamdulillah untuk omsetnya, kalau untuk Lebaran itu bisa dibilang kata orang Sunda itu waktunya mupu, artinya itu uh, omsetnya jauh dari biasanya gitu, ada peningkatan. Nah, sebenarnya, nah mukena-mukena yang diproduksi itu seperti ini dari Sutra Prada, ya bahannya itu bisa didapatkan, bisa langsung japri ke saya atau bisa DM juga. Kemudian busana muslimnya itu seperti ini, brandnya Nadira Hijab. Ini syar'i ya. Ada di IG nggak, Teh? Saya jarang posting di IG, biasanya di Facebook dan grup. Saya udah punya reseller lumayan banyak. Dari Aceh sampai Papua udah ada. Jadi yang mainnya itu reseller. Saya posting aja gitu. Jadi ya, nah seperti itu. Tapi bisa kalau di Facebook saya update, sering update gitu, posting sering. Pokoknya tiap ada brand baru, harganya insya Allah bersahabat. Untuk gamis syar'inya insya Allah tetap modis, harganya bahan berkualitas, harganya pun di bawah kisaran 400.000 itu udah seperti yang saya pakai gitu, udah tetap menutup aurat, elegan, tapi tetap modis juga dan nyaman ramah di kantong gitu. Untuk mekenanya pun sama dari. Kalau yang tadi ditunjukin itu berapa harganya? Nah, kalau untuk ini 275.000 udah semua. Udah nih. Udah seperti ini. Kimarnya panjang, pre-masker juga karena kemarin musim Covid ya, jadi pre-masker gitu. Tapi sekarang kan udah nggak ini, tapi tetap kan maskernya bisa dibuka. Kalau mukena itu dari berbagai macam bahan. Kadang-kadang saya juga terima maklun dengan brand yang mereka punya. Misalnya profesor punya brand, terus bikin di saya itu bisa. Gitu. Seperti itu saya pun terima. Pokoknya fleksibel gitu. Oke, pokoknya lu mau apa gua ada gitu ya. Nah, itu. Lu mau apa gua ada. Ini kalau di Facebooknya di mana? Di Sheni Naura juga ya? Iya, Sheni Naura juga. Oke, biasanya masukinnya di mana nih? Foto ya, bukan? Iya, di beranda mungkin. Oh, di beranda. Iya, nanti saya ini ikuti Prof biar Prof bisa ini. Iya, adanya foto-foto kayak gini aja nih. Ini bener kan nih? Oh iya, itu benar. Foto dulu itu. Benar itu. Foto sebelum saya itu. Malu, Prof. Iya, betul itu saya. Malu, Prof. Waktu ABG foto itu jadul. Foto jadul sebelum ABG. Saya itu. Ya kan udah menutup aurat, belum pakai ini aja. Iya. Foto jadul itu mah. Asa wawuh itu, asa wawuh. Wawuh di mana tuh? Wawuh di mana? Asa pernah. Mungkin kalau sama Pak Sandi saya pernah ikut seminarnya tahun 2017 di Aula Al-Azhar sama Mas Ipo, Mbak Peggy Melati Sukma, Ustadz Nasrullah. Saya itu dulu itu seneng gitu seminar-seminar sebelum booming sekarang seperti yang online, offline. Saya kejar sampai Jakarta atau kemanapun gitu.
Masya Allah, Masya Allah. Tuh, dengerin. Alhamdulillah. Kejar sampai penghujung dunia untuk ilmu-ilmu yang manfaat. Iya. Ya, sama Pak Sandi ikut sama Mas Ipo waktu itu, Mbak Peggy, Ustadz Nasrullah, terus yang Imam New York itu Oh iya, Pak iya, iya. Samsri Ali. Iya, iya, iya. Udah lama atunya itu 2000 berapa tuh? Udah, iya. 2017 kalau nggak salah. Iya, 2017. Saya ada tuh 2017 kalau di kalau nggak sini. salah. Iya, Heeh. iya. Oh, mungkin itu waktu itu makanya pernah melihat saya. Iya, mungkin. Nah, itu maka itu asa-asa wow. Pernah kenal gitu. Oke, sip. Jadi kalau mau jadi reseller gimana? Di daftar aja di kontak WA saya 081 124 05 11. Saya ketikin atau mau diketik di situ di bawah. Oh, oh boleh. Heeh. Sebentar. Ada berapa? 081 1. Sok, Maka. Ada berapa jumlah resellernya? Saya itu yang tergabung di grup itu kurang lebih 200 reseller di 200 grup itu. reseller. Oke. Sheni Naura 0811 Iya. 2405. Wah, ini nomor baheula ya teh. Ya, Mohon. masih nomor lama nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Masih 10 nomor betul ya? Betul. Oke. 0811. Oke. Tuh teman-teman, lumayan tambahan buat Ramadan. Iya. Ramadan waktunya orang belanja. Iya, waktunya orang belanja. Profesor, kalau mau bagi-bagi THR, boleh beli baju koko sama saya. Wih, ini udah ada sarungnya di sini. Kemarin udah dapat kiriman sarungnya, tinggal atasan aja. Ntar kasih tahu ini ya. Iya. Oke. Nah, kalau baju koko berapa baju koko? Itu tergantung bahan sama ini, sama modelnya. Maunya seperti apa gitu. Pokoknya Yang paling dari yang murah termurah, yang paling murah di bawah 100.000 ada. Sampai harga 250, 300 ada. Oke, jadi rentangnya antara 100 sampai 350 ya. 100 sampai 300, iya, iya. Oke. Wah, ini ada suami istri nonton nih, Reta Salim dan Idrus Niode. Masya Allah. Oke, Om Nean. Thank you. Ini udah dorong istrinya untuk nonton nih. Masya Allah. Makasih, makasih. Ini ada yang topik tentang ekspor, kata Arya Mul. Birokrasi tidak rumit dan sudah dipangkaskan, Bang Indra. Kalau ikut OKOJ ekspor, udah dikasih tahu jalannya. Biar nggak kejeblos ini kiri kanan atau benjut kiri kanan. Ini ada fansnya ini nih, Kang Yaya dari Bu Ida Zela. Bukan fans ketuanya tuh. Ibu ketua kita, iya ibu ketua kita, Pak. Ibu ketua. Bu ketua ada Umi Zaina. Oke. Makasih Bu ketua udah mampir. Ada Bu Mai dari Surabaya. OKOC DC Distribution Center. Ada Yanur. Semoga Hayara makin sukses. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin, Alamin. amin. Nih dia bilang HRA UMKM Tasikmalaya hadir, kata Bu Ida Zela. Wih, semangat pisan. Ada Indra BTX. Barakallah wa fika. Barakallah, Bang. Thank you, thank you. Oke, sekarang ada lagi yang mau ditambahin? Ya, pokoknya kepada semua pelaku UMKM terus mengupgrade diri, tambah ininya, networknya, tambah jaringannya,
perbesar kapasitas kita gitu. Jadi terus tingkatkan juga promosinya, lebih ditingkatkan lagi brandingnya, pokoknya segalanya insya Allah nanti juga akan menemukan jalannya gitu. Dan satu lagi tetap semangat, Bismillah la haula, insya Allah Allah akan memudahkan semua urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau dari Singaparna udah jadi jalan tolnya ke Bandung, itu mungkin tiap hari kali ya Teh Yani ada di Jakarta kali ya. Kan tektokan Amin. terus. Ngejar itu kan pelatihan seminar Iya. dan seterusnya. Luar biasa. Iya. Amin. Katanya tahun 2024 jadi tahun depan mungkin nggak tuh? Atau 2027? Mungkin sekarang katanya lagi pembebasan tanah. Iya, Lagi nanti pembebasan. sampai Gede Bage tuh dari Tasik sampai Gede Bage. Iya. Nyambung ke tol Cilenyi. Udah itu terus bisa langsung ke Jakarta. Masya Allah. Iya. Oke, atur nuhun Sami-sami. dengan kata-katanya barusan luar biasa. Ini ada Yoga Ivansyah. Yoga Ivansyah. Aziza Marzuki. Wah, ini kakaknya Mpok Nur nih. Mpok Nur Asia nih. Istrinya Bang Sandi, ini kakak iparnya Bang Sandi. Selamat ulang tahun. Amin, amin. Murah rezeki, amin. Sukses dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Atur nuhun, jazakillah. Jah. Ada cerita Indri. Amin, salam hangat dari Tangerang. Wow, dari Tangerang. Oke, sekarang giliran promosi Kang Yaya. Ya. Ini ada box tisu. Oke, dari kayu pinus itu Box ya? tisu nih. Ya, kayu pinus. Kayu pinus. Udah dicat, Dan udah juga di vernis ya? Vernis. Vernis Pak, di pelitur ya. Oke. Biar awet Pak, kena air, kena panas itu nggak menyerap air gitu Pak. Harganya cuma 50.000 aja Pak, murah meriah Pak. Oke, Promosi. saya lagi emang harus promosi. Iya. Kedah. Iya, mau lebaran kan dibutuhkan Pak buat di rumah Pak. Betul. Dan ini juga Coba buat ditarik. ini asbak nih Pak. Asbak kemarin saya kirim ke Bogor 70 piece dan papan nama juga box bunga dan pensil. Kebetulan adanya di galeri Pak, saya titipkan juga. Dan ini sampahnya Pak bisa dibikin gantungan kunci Pak. Nih itu gantungan kunci. Iya. Oh. Ada huruf. Nah, ini murah meriah ini mah cuman 5.000 aja. 5.000. Oke. Kalau ini apa nih? Dan itu bros Pak. Bros buat perempuan tuh Pak, buat hijab. Itu juga sama kayak gini, sama ini kan bentuknya buat apa? Gantungan kunci. Kalau itu ada bros. Jadi kita juga gimana permintaan konsumen Pak. Iya. Ini penting nih, Kang, sekarang yang ini nih. Ini apa ya nih? buat dudukan HP ya. Dudukan HP itu Pak buat arloji gitu Pak. Buat simpan dompet, buat disimpan di atas meja juga bisa Pak. Oh, ini buat kalau lagi ngobras gini biar nggak usah dipegangin pakai tangan ya? Bisa nggak? Iya. Bisa ya. Bisa juga Pak disimpan itu kan. Ada dudukan HP itu belum saya sempat bikin Pak yang lainnya soalnya kan ini juga alhamdulillah lah Ibu Ketua juga mau bikin galeri. Nah sekarang pesan ke saya rak sebanyak 3 ya gede-gede juga Pak buat galeri belum beres lah baru beres 1 kemarin sebelum puasa katanya. Ini rak seperti ini. Alhamdulillah. Rak itu mah buat duduk ini itu kotak obat Pak. Kotak obat. Oh, kotak obat. Kalau rak kalau rak galeri mah gede Pak, gede.
Cuman belum dimasukin nama saya tuh, belum dimasukin ke IG Pak. Dimasukin sampel-sampel. Iya, iya. Ini ada tisu gulung nih, tisu gulung. Ya, tisu gulung itu dalamnya tisu gulung Pak. Jadi tarik, jadi bisa disimpan di kloset juga, di kamar mandi bisa, ya itu serba guna juga sih Pak. Oh, kalau ini tisu gulung yang di kamar mandi ya, jadi cantik Ya, begini ya. tisu, ya, Oh ya. ya, iya Pak, betul Pak. Wah, oke, oke. Kalau bahan-bahannya dapat dari mana nih, Kang? Bahannya saya juga ngambil dari Bandung juga Pak, dari ini Pasir Koja. Kan dulu kalau saya aslinya kan dari Bandung juga Pak, udah istilahnya udah tahu lah. Sekarang kan sistemnya sistem paket ke ELAP juga, nggak kita susah. Dulu pertama-tama sih saya istilahnya PP aja ke Bandung itu Pak, belanja gitu. Sambil nengok orang tua ya belanja, pulang ke Tasik bawa barang gitu Pak. Oh, oke. Ini Ya penting alhamdulillah juga kan nih di buat di sini dapur istilahnya nih. ya siap. Ya buat pisau-pisau Pak. Nyimpen pisau. Iya. Itu belum kita nyet. Kalau ada waktu luang sekarang ya alhamdulillah istilahnya Buat dari buat PO family juga buat ya Pak, anak-anak ya. keteteran. Meja belajar, meja laptop Pak. Oh, oke, oke. Kalau Meja ini berapa belajar, harganya? terus ada juga yang kalau itu sekitaran 3 Pak. Harganya seberapa 300, gitu? kalau yang gede meja 300 Pak. 300, kalau yang lesehan itu sampai 600. Ya lesehan kan agak gede, ukurannya semeter kali semeter. Kalau itu ukuran paling 40, 60, 40, 50 kayak gitu. Yang meja belajar atau buat laptop gitu. Kalau ini satu set berapa nih, Pak? Satu set kemarin saya jual cuma 400 Pak. Belum sampai ongkir kan? 400. Iya, itu saya masih dalam di Tasik aja Pak, belum keluar Pak. Kemarin keluar aja, baru-baru kemarin aja Pak, lesehan ke Sukabumi sama ke Bogor aja, gitu. Oke, oke. Nah kalau saya itu bingungnya itu gitu Pak, kalau yang gede-gede itu paketnya itu ongkirnya itu Pak. Oke, oke. Harus kerjasama dengan OKOC Express. Udah tahu kan OKOC Express? Kalau di Tasik belum nggak tahu Pak, belum ini Pak, baru dengar. Wah, kalau gitu harus buka sendiri. Bilang sama Bu Ida, Bu Ida, Bu Ida, Bu Ketua. buka OKOC Express di Tasik dan Iya Pak. sekitarnya gitu. Ya siap. Nanti dikompromikan lagi Pak di ini kan. Iya. Ada jalan keluarnya Pak. Oke, oke. Sip. Itu tadi di mana ya postingannya tuh? Arga Mukti, oh bukan, Kayu Pinus. Reni Givari. Karja Mukti Pinus. Ya, itu istri saya juga sama saling ini Pak. Oke. Oh iya, dulunya sama Pepes ya, Kang? Iya Pak, iya Pak. Oh iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Sip, Arga Mukti Pinus. Oke, lanjut. Ya, semoga kedepannya aja saya juga minta bimbingan dari Bapak buat RA juga semuanya dan Sasulan juga. Mudah-mudahan lah kedepannya lebih maju lagi gitu para UMKM-nya, dan juga saya mohon bimbingannya dari Prof ya. Jalan keluarnya gimana ya, semua juga lah pasti membutuhkan saling sharing, saling jalan yang terbaik lah Prof gitu. Kolaborasi. Kolaborasi ya betul. Kolab, betul. Penting, berjamaah. Penting banget nih. Iya Bro. Oke, kalau sekarang udah ada reseller belum, Kang ya?
Kalau reseller mah belum, Bro. Jadi istilahnya saya masih ini PO juga ini Prof. Jadi istilahnya masih keteter lah gitu. Jadi nggak bisa nyetok sendiri dulu gitu. Jadi kalau namanya nyetok waktu baru-baru ya mungkin karena belum ada langganan, belum ada apa, bisa kita nyetok. Ada basar ikut. Jadi sekarang mah kalau ada basar itu nggak bisa ikut, Prof. Jadi kalau ada pesanan aja gitu. Made by order. Oh iya, Iya, made to order ya. Kalau Iya. iya. yang kerja ada berapa orang, Kang? Kalau gimana omset, Prof? Kalau omsetnya misalkan agak banyak gitu ya, saya manggil gitu, nggak netap gitu, freelance lah. Gitu. Kalau ini ya Oke, saya lagi bisa sendiri ya sendiri gitu. oke. Ini siapa tahu Kalau dulu, mau bikin hampers kalau udah, kalau dulu kan kotak ya. basicnya dari mebel juga, dari mebel Taiwan di sukses di Cikande, Prof. Di kawasan modern Oh, itu Cikande, ya ya. dulu tahun 94 di sana. Ya dari itu kan khusus Taiwan itu, nggak dijual di Indonesia. Nah saya ngambil istilahnya dari mebel pinus itu ya karena senangnya serat-seratnya itu alami gitu. Nah dulu mah nggak ada sistem bakar, sekarang kan ya alhamdulillah saya kembangkan seperti ini gitu, dibakar gitu. Jadi istilahnya Iya serat-serat iya. juga kelihatan gitu, serat-serat Kalau dulu alami gitu. ya, oh iya dibakar. Kalau dulu kalau kayu pinus gitu ligna aja ya. Ligna bukan? Iya iya iya. Ligna mah kayak ini HPL-an Pak, bukan bukan Oh ini pelitun. Nah kalau HPL. nah kan orsinilnya seperti gini Pak, orsinil gitu kan, Iya. yang enggak ini. Nah kalau dibakar kan kelihatan seratnya tuh, Oh iya, lebih kelihatan berkarakter. seratnya. Jadi ya alaminya gitu. Jadi saya kembangkan karena istilahnya di Tasik kan belum ada, istilahnya banyaknya mebel-mebel kan banyak lah di sini gitu. Makanya saya kembangkan istilahnya mencek sunano yang beda ti batur lah gitu. Mohon Jadi mohon mohon. istilahnya eh, jadi biar nggak ada saingan lah gitu istilahnya gitu. Kalau mebel-mebel yang gede mah ya kan banyak gitu di mana-mana juga ada gitu. Iya iya. Makanya ngambilnya saya ke handicraft, kerajinan-kerajinan seperti rak bumbu tuh yang di belakang, rak bumbu, figura-figura juga. Terus buat kalau sekarang kan musimnya kalau ada pelatihan tuh kan suka dikasih sertifikat tuh. Jadi saya bikinin gitu. Alhamdulillah Oh, lancar sertifikat kayak gitu. Nah, ini belum belum keluar gitu Pak. Kemarin baru sampel aja ke Bogor sama Asbak, papan nama, juga pas bunga gitu ya. Ya alhamdulillah lah Pak kalau ini mah. Tinggal kita kembangkan lebih lanjut lagi gitu. Mohon dukungannya aja dari Pak Profesor. amin ya robbal alamin. Nih katanya Bu Ida Zainal siap demi UMKM mau kerjasama dengan OKOC Express. Ya, Keren tuh. Alhamdulillah. ya. Mantap. Mohon dukungannya Prof. Iya, amin amin. Didukung terus lah, Amin. didorong terus. Nggak ada Amin. remnya, ini terus gas aja terus, gas. Oke, ada ada lagi yang mau ditambahin, Kang Yaya? Udah saya gitu aja dan saya sangat berterima kasih pada Prof atas luang waktunya. Semoga sehat selalu buat Prof dan semuanya. Amin, amin. Sami-sami hatur Amin. nuhun sawang sulna. Oke, nah kita udah tadi ya promosi. Promosi sekarang kita masuk ke ini kita masih ada sekitar 15 menit lagi. Ya, 15 menit lagi kita pakai buat bincang satu cerita-cerita mengenai duka-dukanya usaha. Kenapa? Karena supaya orang bisa belajar dari dukanya kita, dari pahit-pahitnya kita, bisa
membuat orang lain nggak harus melalui hal yang sama. Nah, terus satu lagi adalah, ini boleh pilih atau boleh dua-duanya ya. Satu lagi adalah boleh nanya saya apa aja. Nanya saya apa aja tentang usaha. Mudah-mudahan bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya nanti mau tanya sama Bu Ida Zela untuk yang jawabin buat saya. Oke, silakan. Teh Sheni, mangga Tipayun. Untuk suka dukanya perjalanan bisnis itu ya nggak selalu mulus. Saya juga dari awal kan berangkat dari hobi gitu. Saya itu dulu dari zamannya sekolah itu senang belanja. Sampai berubah gitu pikiran itu gimana caranya dapat jualan baju, dapat baju gratis. Jualan tas, dapat tas gratis. Akhirnya itu alhamdulillah dari hobi itu uh, jadi menghasilkan gitu. Tapi nggak semudah itu pun dan nggak semulus itu pun. Saya ngalamin beberapa kali dapat pesanan banyak tanpa DP, udah ready, nggak diambil. Saya sering banget kadang-kadang pakai baju, pakai apa pesanan orang yang nggak diambil gitu. Terus kadang-kadang istilahnya dari konveksi kan kita ngerjain itu nggak mungkin QC-nya sama kita satu-satu. Kadang-kadang komplainannya juga kita terima gitu. Tapi saya merasakan itu sebuah perjalanan gitu, yang mau nggak mau harus saya lewati, saya terima aja, dan istilahnya ketika kita dikomplain itu, kita jadikan itu bukan suatu kebencian gitu, tapi suatu motivasi untuk kita lebih baik lagi. Intinya mungkin seperti itu, jadi intinya ketika kita terbentur ataupun jatuh, kita itu terus bergerak gitu. Karena kalau kita diam, kita istilahnya stop sampai di sana. Tetapi kalau kita bergerak, insya Allah gitu, walaupun ibaratnya satu langkah itu akan menuju ke puncak. Gitu. Ya mungkin segitu aja, Prof. Jadi kalau dari tadi beberapa pengalaman yang pahit-pahit itu, mana yang masih keingat sampai sekarang? Ya, yang masih keinget itu saya dapat orderan lumayan banyak banget dari Batu Raja, daerah Sumatera ya, Batu Raja, Sumatera Selatan. Ketika saya semangat, saya stok kain, saya ini ke konveksi, ketika sudah ready menghilang orangnya itu. Itu modal saya istilahnya udah di sana semua, saya jungkir balik gimana caranya itu bisa kejual. Sampai istilahnya saya promosinya itu udah bener-bener yang penting balik modal aja buat bikin gitu. Nah dari sana saya pun belajar ketika dapat pesanan banyak harus ada DP gitu. Nah dari sana saya belajar gitu. Oke, Gitu. udah pembelajarannya udah ini dong ya, udah nggak berulang lagi, artinya cerita sama itu udah nggak Iya, berulang lagi ya. iya. Oke, itu pertama nggak pakai begitu karena nggak tahu atau emang percaya aja tuh gimana? Karena percaya aja kan beliau 1 kali 2 kali order tanpa DP pula gitu, lumayan kuotanya juga lumayan banyak, jadi saya percaya aja ketika tambah banyak gitu. Ternyata mungkin beliau nggak tahu dapat harga yang lebih murah atau apa, nggak tahu alasan tiba-tiba nggak ada aja gitu tanpa kabar seperti itu. Ya intinya itu Oh, jadikan pembelajaran. iya iya. Tapi memang sampai sekarang udah nggak ada kontak lagi ya? Nggak ada, nggak ada. Oh, bisa juga wafat waktu itu. Ya mungkin, mungkin, mungkin sampai hari ini nggak ada kontak lagi, udah aja seperti itu. Padahal awalnya dia reseller yang cukup bagus, awal order aja udah berapa kodi gitu. Tapi saya juga sangat menyayangkan, atau mungkin dia juga kena istilahnya kan waktu itu musim yang order nggak tahu ujungnya kemana, butuh ratusan pieces, ribuan pieces, tapi kan kayak skema yang isu seperti itu gitu. Mungkin dia juga seperti itu, makanya dia menghindar juga mungkin karena dia juga kena dari orang, mungkin seperti itu. Ya Iya berbaik iya. sangka aja, semuanya sudah berlalu,
dan semoga itu nggak terulang lagi sama siapapun. Amin, amin ya robbal alamin. Wah, itu berharga banget ya teman-teman. Jadi bukan berarti dia udah bagus pembeliannya, tetapi mekanisme bisnis melalui kontrak atau perjanjian itu Ya, penting. bukan saja bagus, tetapi itu tertulis di dalam Iya, Al-Baqarah 282. Jadi harus tertulis, ada saksinya, iya, harus ada upaya yang maksimal, ikhtiar yang maksimal untuk menjalankan iya. itu. Wah, keren-keren. Atur nuhun teh, atur nuhun. Nah, Ya, terus sami-sami. tuh, belajar lagi kan. Nah, gimana kalau Kang Yaya, gimana Kang Yaya? Ada cerita-cerita yang mau di-share? Ya, kalau kendalanya seperti itu masih pasti ada aja ya. Namanya usaha dari zaman dulu juga. Ya saya juga keluar masuk pabrik. Terus istilahnya teman sama teman. Dan yang pembeli penjual itu ya pastilah ada aja kendala seperti itu, Prof. Semua pengusaha pasti gitu ya ada baik buruknya, ada maju mundurnya gitu dalam segala sesuatu perusahaan itu ya tergantung kita dibalikan lagi ke diri kita juga misalnya nerima atau enggaknya ya kita tetap aja juga mungkin gendok semua gendok juga ya tetaplah harus direlakan juga kan seperti itu ya. Nah, jadi seperti Bu Seni juga ya saya juga samalah ada yang misalnya pesan begini begitu mah ya banyak lah gitu misalnya. Dan juga kalau kemacetan harga dari DP sampai udah jadi, terus telat bayar, lama bayar, gini-gini ya udah pasti ada aja lah gitu lah seperti itu. Ya mudah-mudahan mah kita selaku UMKM supaya diberi kelancaran seperti pengalaman yang kemarin-kemarin yang mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi dan lebih ada hidayah dari Allah juga istilahnya jalannya semuanya lancar aja apalah gitu. Amin, amin, amin. Dan juga ya kita ambil ini aja, ambil positifnya aja ya Pak ya. Ya, harus. Aja ya. Nggak Iya, punya iya. pilihan. Iya, Harus ambil yang positif, kita kan hikmahnya harus diambil. ya gitu Pak. Ah iya, kalau namanya kekerasan nggak ada keujungannya juga Pak, malah Iya, makin ribet aja nantinya gitu. betul. Nanti cendilnya nggak ketelen pas lagi tajil. Iya Pak, iya. Mangga-mangga atur nuhun ya hikmahnya ya. Jadi Ya gitu aja Pak. Gitu. nggak selalu mulus, tapi satu lagi yang tadi saya Ya, pelajari dari Tasyani hikmahnya adalah kalau kita menjalankan sesuatu jangan sampai hampir seluruh modal kita ada di sana gitu ya. Karena kalau seluruh modal di sana terus tiba-tiba jadi kita harus ada namanya menghitung resiko. Iya. Kalau di perusahaan nih, di perusahaan untuk ini informasi aja karena saya banyaknya di perusahaan untuk TSNI sama Kang Yaya. Kalau di perusahaan itu misalnya katakanlah modal usahanya misalnya 10 juta gitu ya. Nah, yang boleh ambil keputusan selain pemilik itu misalnya manajer atau pelaksana atau eksekutor gitu ya, dia hanya boleh ngambil sampai keputusan sampai 1 juta, 10%-nya. Ya, sampai 10%-nya. Kalau di atas 10%-nya dia harus minta izin kepada yang pemilik modal. Pemilik modal. Kalau pemilik modalnya ada banyak, kalau misalnya ada suatu keputusan yang katakanlah melebihi 50% dari modal, itu harus persetujuan semua pemilik modal. Semua, bukan cuma 1, 2, tapi semua. Ya, jadi itu rambu-rambunya yang ada di perusahaan dan itu diterapkan dalam peraturan-peraturan
otorita jasa keuangan juga ya. Jadi itu bisa dimasukkan ke dalam SOP atau cara kita menjalankan usaha. Kira-kira kalau misalnya modalnya awalnya ya, modal semuanya awalnya atau yang sampai sekarang itu katakanlah 10 atau 100 lah. Ya harus satu orderan itu nggak bisa lebih dari 50% ngambil modal gitu kalau kita mau aman. Risikonya lebih kecil ya. Kalau lebih dari itu ya risikonya lebih besar dan kita harus siap-siap gimana cari jalan keluarnya kalau ternyata nggak berhasil. Misalnya tadi jalan keluarnya apa? Distributornya udah dikasih tahu dari awal, ini ada barang. Kalau misalnya ini nggak kejual, ini bisa diberikan. Dan kita udah punya pengetahuan kira-kira bisa diserap nggak. Kalau nggak nanti jualnya jual modal. Wah, kalau jual modal itu namanya apa? Kerja bakti. Iya, Kerja bakti. kerja bakti. Hobi itu namanya kerja hobi. Gitu, Bansos. Bansos. Gitu. Jadi kita sebut dalam usaha itu ada yang namanya resiko dan resikonya nggak cuma ditaruh di kepala tetapi ditulis risiko 1, 2, 3, 4 terus di sampingnya gitu bikin lagi satu kolom lagi bilang ini kalau resiko ini terjadi jalan keluarnya apa, resiko yang kedua terjadi jalan keluarnya apa. Itu namanya pengelolaan resiko atau bahasa perusahaannya itu mitigasi resiko. Dan itu harus dijalankan, apalagi kalau kita udah bertumbuh. Ya omsetnya bertumbuh, makin lama makin besar. Terakhir, ayo bertanya ke saya, kalau enggak langsung kepada kata penutup. Ya, kalimat Saya penutup boleh dari nanya. masing-masing. Ya, mangga, sok Teh Seni. Jangan susah-susah ya. Gimana cara? Enggak, Bro. Saya rasa sekarang ini kan UMKM itu kebanyakan dijadikan objek gitu kan, apa-apa UMKM, apa-apa. Nah, gimana caranya agar UMKM itu sendiri menjadi subjek gitu? Jangan hanya dijadiin sasaran. Pertanyaannya keren banget nih, susah tapi ya jawabnya susah itu. PR aja PR. PR. Kalau saya jawabnya di WA. Kalau saya mulai ngajak teman-teman supaya enggak jadi objek, UMKM singkatannya diganti. Ayo, biasanya sekarang apa? Usaha maneh kumaha maneh. Nah, itu pas. Kalau di Sunda itu pas. Nah, tapi saya mau yang ngajak ke ini, Tasya nih, ayo sok pikirin UMKM teh naon kepanjangannya. Yang sebenarnya atau apa? Yang positif yang kedepannya atau kalau yang yang positif. Usaha meningkat, usaha meningkat, kapasitas pun meningkat gitu. Oh, oke. Keren. Sok, sekarang cobi Kang Yaya, UMKM yang positif. Singkatan apa tuh? Usaha maju, keren, mantap. Harus support anak yang bagus. Hebat, mantap ya. Keren. Nah, saya mau kombinasi ini antara dua, Kang Yaya sama Teh Seni. Kalau usaha itu kan ujungnya terakhir tuh kantong, bener nggak? Iya, betul pisan, Pak. Jadi usaha maju, kantong maksimal. Itu. Amin. Kantong madat ya, Pak. Kantong madat. Iya, atau kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar, kantong menebal. Amin. Ya, nah, kenapa yang observasi atau pertanyaannya Tasya ini penting? Karena menurut saya sepakat
bahwa selama ini UMKM itu seringkali menjadi objek karena apa? Karena UMKM itu udah menjadi, saya sebutnya labelisasi. Labelisasi itu udah dicap gitu ya. UMKM kualitasnya rendah, UMKM nggak ada modal, UMKM ilmunya terbatas, UMKM nggak punya izin, UMKM ya wayahna gitu ya. Nah ini semua ini karena udah ya salah dari sananya gitu ya. Jadi dari kita harus kita ganti. UMKM itu bukan sekedar ukuran, bukan mikro, bukan kecil, bukan menengah. Ya bayangin kalau kita misalnya lagi sekolah SD, udah itu terus kita dipanggil sama orang-orang karena ukuran tubuh kita. Kurus-kurus, kecil-kecil gitu kan. Itu kan bully namanya. Ya. Jadi kehel gitu kan, bikin kesel gitulah. Nah, kalau usaha dibilang, si mikro, hadir si mikro, gitu. Dia lama-lama mikirnya, aduh saya mikro terus nih, gimana caranya saya bisa berkembang. Maka itu saya ngajak teman-teman bahwa UMKM itu adalah pengusaha. UMKM itu adalah wirausaha. Bedanya apa sama pengusaha besar? Ya bedanya omsetnya aja. Tapi satu waktu saya akan menjadi pengusaha besar seperti yang besar-besar. Amin. Gitu ya. Amin. Semua usaha itu mulainya dari sendirian. Semua usaha. Nggak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk, tiba-tiba udah gede aja gitu ya. Pasti dari sendirian. Sendiriannya gimana? Sendirian mikirin idenya. Sendirian ngerancangnya. Sendirian ngejahitnya, ngejualnya sendirian, terus nyapu tempat jualan sendirian gitu. Itu mah udah semua orang ngalamin. Usaha yang paling besar sekalipun seperti Google, Apple gitu, mulanya juga dari garasi, sendirian, berdua, bertiga gitu. Ya, jadi mereka menjadi besar pasti melewati sendirian. Nah, kalau kita sebut diri kita UMKM terus gitu ya, rasanya akan jadi UMKM terus. Maka itu kita sebut diri kita wirausaha atau pengusaha. Saya pengusaha kayu pinus, kerajinan kayu pinus. Saya pengusaha hijab. Ya, karena menurut saya nggak relevan bilang pengusaha mikro, pengusaha kecil, pengusaha menengah. Nantinya dia akan menjadi pengusaha besar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Dimulai dari pelaku UMKM-nya Teh Sheni. Dimulai dari kita-kita semua, itu bahwa UMKM itu hanya kategorisasi aja, tetapi kita nggak usah sebut diri kita, saya UMKM gitu. Enggak, saya pengusaha. Ya, mulailah dari sebutan diri kita yang membesarkan hati kita, memotivasi diri kita, ayo jadi pengusaha. Jadi pengusaha papan atas di Indonesia, syukur-syukur di ASEAN, syukur-syukur nanti internasional juga dengan ekspornya Kang Yaya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Malah saya ini yang keterusan, udah 5 menit kelewat. Siap-siap bikin takjil buat buka puasa. Ayo kalimat penutup dari Teh Sheni dan Kang Yaya. Mangga. Terima kasih kepada Profesor Indra yang sudah memberikan kesempatan, kepada HRA, kepada semua, dan kepada semua pelaku UMKM. Mari kita sama-sama mengisi kita dengan ilmu kita, dengan terus kolaborasi dengan yang lainnya, dan terus kita itu, kata Profesor Indra itu, afirmasi gitu, bahwa kita suatu saat nanti itu akan jadi pengusaha yang hebat gitu kan. Mari kita untuk emak-emaknya semoga jadi Hadijah di lingkungannya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin gitu. Saling mendoakan dan tetap menebar aura positif gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yes. Jaya. Atur nuhun. Keren. Sami-sami. Kang Jaya.
Sami sarang saya nih Bu, itu Pak. Mudah-mudahan UKMKI ke depannya udah diborong sama Bu Seni lah. Mudah-mudahan UKMKI ke depannya makin maju, makin sukses saja, dan HRA Amin. juga terima kasih buat SOS dan buat Profesor Indra. Semoga panjang umur, sukses semuanya. Amin. Ya Amin Allah ya ya Rabbal. robbal alamin. Atur nuhun. Oke. Sampai Amin. jumpa Sami-sami. di Sampai jumpa. satu waktu di lain kesempatan insya Allah. Amin. Assalamualaikum. Amin ya Allah. Amin. Amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Terima kasih yang udah masih ada sampai saat ini. Nah, ini ada pertanyaan dari siapa nih? Aing Edan, Buy. Saya Evans dari Garut, udah mulai menjalankan usaha sendiri, alhamdulillah ada hasilnya, tapi manajemen keuangan masih nyampur sama uang pribadi, mohon petunjuk biar bisa bankable. Oke. Yang Evan dari Garut, langsung gabung ke okoce.net, nanti di situ ikuti pelatihan mengenai keuangan dan didampingi sampai menggunakan salah satu platform yang bisa dipilih, platform keuangan, banyak berbagai macam aplikasi, dan itu adalah mitra-mitra okoce.net. Ya, jadi langsung masuk, gabung komunitas. Ini salah satu komunitas yang produktif, menciptakan wirausaha atau pengusaha-pengusaha yang bertumbuh. Amin ya rabbal alamin. Jang yogurt, atur nuhun, Musya Fauzan, salam hangat. Kawan lama ternyata sama Teh Seni. Oke, teman-teman. Oh, ini ada satu kelewat satu. Bar. Libya Abibanyu. Amin, amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Terima kasih. Oke, teman-teman. Sampai jumpa besok, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Sebentar lagi ya, nanti maghrib. Bukan sekarang.